Ikhwati fillah rahimakumullah, sekarang kita masuk ke hadis nomor 22. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala al-haditsu tsani wal 'ishrun an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ay ajnabtuhu wa makna al-ahlaltu halala ay fa'altuhu mu'taqidan hilluhu. Hadis nomor 22. Al-muallif rahimahullah menyebutkan hadis nomor 22 dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari. Al-Ansari. Siapa maksudnya al-Ansari ya ikhwan? Orang-orang Madinah, ya. Orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Jabir bin Abdullah ini termasuk orang Ansor, orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka, memberikan tempat tinggal, memberikan pekerjaan, memberikan fasilitas. Padahal mereka tidak kenal tuh dengan orang-orang Arab yang ada di Mekah. Namun subhanallah ketika ada orang hijrah kepada mereka, yakni Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka memberikan bantuan begitu besar kepada orang-orang muhajirin ini. Mereka berikan tempat tinggal, kemudian berikan tanah untuk digarap dan yang lainnya. Ini namanya orang-orang Ansor. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang Ansor. Oleh karena itu, dari salah satu tanda kemunafikan seorang adalah ketika dia membenci orang-orang Ansor. Salah satu tanda kemunafikan seorang adalah tatkala dia membenci orang-orang Ansor. Dan kalau antum pergi ke Madinah, ya ikhwan, kalau antum haji ataupun umrah, ya, terutama di bulan Ramadan, itu antum akan lihat bagaimana kebaikan orang-orang Ansor itu. Mereka salah satu kebaikannya, mereka adalah ketika kita sedang ke kamar mandi misalnya ke toilet, itu ditungguin kita di tangga-tangga toilet itu, nyamperin kita, ngambil kita, ngajak kita untuk berbuka bersama keluarganya di tempatnya di Masjid Nabawi, subhanallah. Dan subhanallah yang mereka hidangkan pun mewah-mewah, ya. Itu orang-orang Ansor ya ikhwan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Karena itu perintah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir bin Abdullah ini adalah salah seorang di antara orang Ansor tersebut. Apa kata beliau? Beliau bercerita, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada salah seorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalik syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, seandainya aku hanya salat 5 waktu saja. Salat yang wajib kan hanya salat 5 waktu saja. Seandainya hanya itu saja yang aku kerjakan, aku tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, tidak, ya. Entah itu salat sunnah rawatib, entah itu salat sunnah apa saja, tidak, ya. Hanya salat 5 waktu ini aja yang aku kerjakan. Wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Tidak menambah dengan puasa sunat Senin Kamis, puasa Daud atau puasa sunat lainnya. Wa ahlaltul halala, dan aku mengerjakan yang halal, memakan yang halal. Karena keyakinan bahwa itu adalah halal, aku mengerjakannya, aku makan yang halal tersebut. Wa haramtul harama, dan aku menjauhi yang haram. Apa kata beliau? Walam azid ala dzalik, dan aku tidak menambah, hanya mengerjakan itu saja. Adkhulul jannah, apakah aku pasti masuk surga? Apakah aku bisa masuk surga? Kata sahabat tersebut. Apa kata jawaban baginda Rasulullah SAW? Naam, iya, kamu bisa masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW, walaupun hanya dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Yang wajib seperti salat 5 waktu saja, tidak menambahkan yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan saja, tidak menambah puasa yang lainnya. Menghalalkan, melakukan apa yang halal atau mengerjakan apa yang halal, makan apa yang halal, ya. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan. Ikhwati fillah rahimakumullah.
Kata al-muallif, qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, qauluhu araita, ya ini bermakna akhbirni. Maksudnya adalah beritahukan aku ya Rasulullah, apakah dengan aku melakukan begini saja aku bisa masuk surga, kata sahabat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, idza shallaitul maktubati wa hunna khamsu salawatin fil yaumi wal lailah kama qala azza wa jalla, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yaitu maksudnya idza shallaitul maktubati, jika aku mengerjakan salat yang 5 waktu saja. Salat yang 5 waktu sebagaimana kita ketahui adalah salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh. Ya, tidak ditambah dengan salat yang lainnya. Tidak salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, tidak salat sunnah tahiyatul masjid, tidak salat sunnah apa saja. Yang penting dia hanya mengerjakan salat 5 waktu itu saja. Apa kata orang tersebut selanjutnya, ya? Wa ghairul khamsi la yajibu illa li sababin yaqtadhihi. Selain salat 5 waktu ini, ya, tidak wajib. Selain salat 5 waktu ini tidak wajib. Kemudian dia hanya mencukupkan diri dengan mengerjakan kelima salat itu saja. Demikian juga masalah puasa. Dia tidak mengerjakan puasa yang lainnya, mencukupkan diri hanya dengan mengerjakan puasa Ramadan saja. Tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa sunnah yang lainnya, ya. Kemudian wa ahlaltul halala, ay fa'altul halala mu'taqidan hillahu. Aku mengerjakan yang halal, aku memakan yang halal dengan keyakinan bahwa ini halal sehingga boleh dilakukan atau boleh dimakan. Hadza ma'na qauli ahlaltul halala. Kemudian yang berikutnya wa haramtul harama, ay ijnabtul harama, ya, ajtanibul harama mu'taqidan tahrimahu, yaitu aku menjauhi hal-hal yang diharamkan karena memang dia diharamkan oleh syariat kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat tersebut tentang perbuatan yang sangat terbatas itu, apakah dia bisa masuk surga dengan melakukan hal tersebut? Baginda Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya, engkau bisa masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya ya ikhwan, setiap orang mukmin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dijamin masuk surga oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Thumma yaqulu unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fa akhrijuh fayakhrujuna minha humaman qad imtahashu fayulqawna fi nar al-hayat aw al-haya fatambutu fiha kama tambutul habbah ila janibis sail. Kata baginda Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat setelah semua dihisab, setelah semua dimasukkan ke tempat masing-masing, apa kata Allah tabaraka wa taala, ya, pada hari kiamat itu nanti Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga, dan ia berhak memasukkan siapa saja ke dalam surga itu. Kemudian Allah memasukkan penduduk neraka ke dalam api neraka. Kemudian seketika semua sudah menempati tempatnya masing-masing, apa kata baginda Rasulullah SAW? Allah pun berkata kepada para malaikatnya, coba kamu lihat di neraka tersebut, jika ada orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya atau yang memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi, keluarkan ia, kata itu dikeluarkan dalam keadaan sudah terbakar habis, sudah tidak terlihat lagi bagaimana rupanya, sudah tidak terlihat lagi bagaimana warna kulitnya, sudah tidak terlihat lagi bagaimana bentuk wajahnya. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, fayulqawna fin naril hayat, kemudian ia pun dilemparkan ke sungai kehidupan, awil haya, ya, ke sungai yang ada di dalam surga. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, fatambutu fiha kama tambutul habbah ila janibis sail,
maka orang tersebut tumbuh, ya, orang tersebut hidup, berubah kulitnya, berubah warnanya, berubah semuanya seperti berubahnya kacang-kacangan yang dilempar di pinggir-pinggir sungai, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga dia menjadi muda kembali. Kemudian dia berada dalam surga. Hadis ini, ya ikhwan, menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang muslim, setiap orang mukmin yang tidak membatalkan syahadatnya itu pasti masuk surga, ikhwan. Pasti masuk surga. Oleh karena itu, walaupun dia tidak pernah sholat sekalipun, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itu pasti masuk surga. Kita tentu masih ingat dengan kisah seorang yang telah membunuh 99 orang dari Bani Israel. Baginda Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah orang tersebut. Dia sudah membunuh, ya, begitu banyak dosa yang sudah dia lakukan. Tidak ada satu dosa pun yang kita sebutkan sudah pernah dia lakukan. Ya, semua dosa yang kita sebutkan orang tersebut sudah melakoninya. Akhirnya dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pergi ke seorang ahli ibadah. Orang tersebut taat sekali beribadah, hanya saja dia tidak berilmu orang tersebut. Ditanya oleh orang ini, "Wahai Bapak, ya, sesungguhnya dosaku sudah sangat banyak sekali. Kalau aku mau bertobat, apakah Allah akan menerima taubatku?" Kata si ahli ibadah tersebut ketika ditanya, "Dosamu sangat besar sekali, tidak ada lagi pintu taubat bagimu." Langsung ditebas orang itu tuh. Tebas. Orang pertama ditebas, orang kedua, ketiga, sampai 99 orang ditebas semua karena jawabannya sama semua. Kemudian dia mendatangi orang yang ke-100, ya. Orang ke-100 didatangi, diajukan pertanyaan persis seperti yang dia lakukan tersebut. Kemudian apa kata orang yang ke-100 ini? Ternyata subhanallah orang yang ke-100 ini adalah orang yang alim. Orang yang beragama berdasarkan ilmunya. Dia mempelajari, ya, apa yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Disampaikan kepada orang tersebut, kemudian dia pun menjawab, "Tidak ada yang menghalangimu dengan Allah tabaraka wa taala. Segeralah engkau bertaubat. Allah Maha menerima taubat." Kemudian kata orang alim tersebut, "Hendaklah engkau tinggalkan kampung halamanmu menuju kampung halaman yang lebih bagus," kata orang itu. Akhirnya orang itu pun bertaubat. Dia jalankan apa saran orang yang alim itu. Dia pun pergi, ya. Dia pun pergi, dia tinggalkan kampung halamannya menuju kampung halaman yang diberitahukan kepadanya. Di tengah perjalanan orang tersebut meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ada 2 orang malaikat dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia turun akan mengambil jasad orang ini. Yang satu malaikat penjaga surga, yang satu lagi malaikat penjaga neraka. Yang malaikat penjaga surga mengatakan ini adalah ahli surga, dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia adalah ahli surga. Yang satu lagi mengatakan tidak, ini ahli neraka. Kenapa? Karena dia semua bentuk kesalahan, semua bentuk dosa sudah dia lakukan. Berdebatlah kedua malaikat ini. Kemudian malaikat ahli surga malaikat penduduk neraka tersebut, penjaga neraka mengatakan, orang ini walaupun sudah bertobat, tapi dia tidak pernah sujud sekalipun. Dia tidak pernah puasa sekalipun. Dia tidak pernah bersedekah sekalipun. Jadi tidak ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Ternyata karena mereka terus-menerus berdebat, turunlah malaikat Jibril, kata baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril turun memberikan solusi, yaitu diukur ke arah mana yang lebih dekat, maka malaikat tersebutlah yang akan mengambilnya. Ternyata tubuhnya itu Allah tabaraka wa taala miringkan menuju tempat yang lebih dekat, menuju tempat yang akan dia tuju. Akhirnya jasadnya pun, ya, diangkat oleh malaikat penjaga surga. Jadi tempat yang dia tinggalkan sudah lebih jauh, ya, dan lebih dekat menuju tempat yang dia tuju. Akhirnya malaikat penjaga surgalah yang mengangkat orang tersebut. Coba antum lihat, ya ikhwan, tidak pernah sujud sama sekali, tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, tapi karena dia bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Azza wa Jalla, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, masuk surga dia, ikhwan, ya, masuk surga dia.
Lantas apa fungsi amalan yang kita lakukan ini ya ikhwan? Apa fungsi amal? Salat yang Allah tabaraka wa taala wajibkan kepada diri kita, puasa yang diperintahkan kepada diri kita, haji yang diperintahkan diwajibkan bagi yang mampu di antara kita, umrah yang dianjurkan untuk kita. Apa fungsinya? Ikhwati fillah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan definisi Islam itu sendiri, yaitu al-istislam. Apa arti al-istislam? Al-istislam itu artinya adalah pasrah, patuh, tunduk. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam itu adalah patuh, tunduk, pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Tauhid ini kita buktikan dengan ketundukan kepada syariatnya. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita berhaji bagi yang mampu. Kita buktikan ketundukan kita ini dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada diri kita. Ini arti al-istislam ya ikhwan. Ini arti al-istislam, atau dari ini arti kata Islam itu sendiri. Sehingga apa yang Allah tabaraka wa taala syariatkan ini, jika kita sudah melaksanakannya jika kita sudah melaksanakannya berarti kita sudah menjalankan apa yang sudah kita imani, yang sudah diucapkan oleh lisan kita, yang dibenarkan oleh hati kita, kemudian selanjutnya kita praktikkan dengan amal perbuatan kita ini. Dan ini fungsinya nanti menentukan di surga tingkat mana tempat kita berada nanti pada hari kiamat. Amal-amal yang kita lakukan ini ya ikhwan, ya. Puasa yang kita kerjakan, nanti kalau puasa yang kita kerjakan ya, Allah akan memanggil kita dari pintu Ar-Rayyan, ya, dari pintu Ar-Rayyan. Orang-orang yang rajin berpuasa akan dipanggil untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala melalui pintu tersebut. Ya, hal itu tersebut. Kemudian juga orang-orang yang rajin sholat, tentu tingkatan surganya itu berbeda-beda. Karena sesungguhnya surga itu ada 8 tingkatan ya ikhwan, ya. Ada 8 tingkatan surga tersebut. Dan orang-orang akan masuk ke dalamnya, menempatinya sesuai dengan tingkatan amal ibadah waktu dia hidup di dunia. Dan itulah fungsi ibadah yang kita kerjakan. Namun walaupun kita tidak beribadah sekalipun, ya, walaupun kita tidak beribadah sekalipun, atau kita hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, maka dan kita menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, ya, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau misalnya kita tidak puasa, kita tidak sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, berarti ini menentang, ya. Ini menentang, karena Allah yang mewajibkan sholat tersebut, seharusnya kita yakini bahwa sholat itu wajib. Kalau kita katakan sholat itu enggak wajib lantas kita meninggalkannya, ini menentang Allah azza wa jalla. Seperti ini murtad orang yang seperti ini, keluar dari agama Islam orang yang seperti itu, ya, yang mengatakan bahwa sholat misalnya tidak wajib, akhirnya dia tidak sholat. Berbeda dengan orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, dia masih mengatakan bahwa sholat itu wajib, dia masih mengimani sholat itu wajib, dia masih mengimani puasa itu wajib, hanya saja dia meninggalkannya karena malas misalnya. Orang seperti ini tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan murtad dari agama Islam. Orang yang dikatakan murtad dari agama Islam itu adalah ketika dia mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, ya, atau menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib, padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wajib. Dalilnya sudah begitu banyak. Mengatakan puasa tidak wajib, padahal puasa Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan. Dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' ulama sudah disebutkan tentang wajibnya puasa tersebut. Kemudian dia mengatakan tidak wajib. Di sini orang tersebut dikatakan keluar dari agama Islam, murtad. Hanya saja kita tidak boleh memvonis orang kamu murtad, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita hanya mengatakan orang yang mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, orang yang mengatakan puasa tidak wajib, sholat tidak wajib, yang meyakini hal seperti itu orang sudah keluar dari agama Islam. Kita mengatakan demikian. Sehingga kita tidak boleh menvonis, ya, kamu itu kafir, kamu itu masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini
Yang pertama adalah min fawaidi hadzal hadis hirsus sahabati ridwanullahi alaihim jami'an ala su'al. Ya, yang pertama hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana kegigihan, bagaimana semangatnya para sahabat itu bertanya, belajar tentang agama ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum melihat ya, para sahabat itu selalu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini sahabat ini menanyakan tentang kalau dia sholat 5 waktu saja, ya ini pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bayanu ghayati sahabati ridwanullah alaihim wa anna ghayatas syai' indahum dukhulal jannah la kathratul amwal wala kathratul banin wala tarafa fid dunya. Ya. Di sini dalam hadis ini terdapat penjelasan keinginan tertinggi para sahabat adalah masuk ke dalam surga Allah tabaraka taala. Ya. Keinginan tertinggi para sahabat adalah masuk ke dalam surga Allah tabaraka taala. Mereka tidak meminta kepada Nabi itu harta, tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak anak, banyak harta, tidak. Tidak meminta kepada Nabi itu kedudukan ataupun jabatan, tidak. Tapi yang mereka minta adalah surga. Coba antum lihat di sini pertanyaan orang tersebut, apa katanya? Kalau aku sholat 5 waktu saja, puasa saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Selalu surga. Pada saat Rasulullah akan menyerang orang-orang kafir, kata Rasulullah SAW, bersiaplah kalian untuk menyongsong surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, kata Rasulullah SAW. Sahabat tadi langsung membuang kormanya, memuntahkan kormanya, tidak mau melanjutkan kunyahan kormanya. Apa kata Rasulullah SAW? Kenapa kau buang kormamu? Apa kata orang tersebut? Aku tidak mau terlambat masuk surga ya Rasulullah gara-gara mengunyah korma ini, kata sahabat tadi. Kemudian dia pun langsung masuk ke barisan musuh, menebas kiri kanan, menghujamkan tombak dan pedangnya. Akhirnya dia mati syahid dan Rasulullah SAW menyaksikan bahwa dia termasuk ahli surga. Itu para sahabat ya ikhwan, ya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat, ya, ada seorang sahabat misalnya Khadijah misalnya, begitu banyak hartanya ia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ia gunakan untuk membebaskan budak-budak demi surga yang diharapkan, surga Allah tabaraka taala yang mereka harapkan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kata sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Walihada lamma qada ahadun sahabat Nabi SAW hajatahu qala lahu. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada orang tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Is'al madza turid. Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan, kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi. Mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Apa kata sahabat tadi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Surga lagi yang diminta, ikhwan. Aku minta kepadamu ya Rasulullah agar bisa menemanimu di dalam surga. Qala aghara dzalik, ada silainan? Ada yang lain, kata Rasulullah SAW. Ada yang lain, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Huwa dzak, sudah itu saja ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah diriku ya untuk engkau selalu memperbanyak sujud, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis seperti ini ya ikhwan ya, para sahabat itu tujuan tertingginya selalu surga, ya, selalu surga. Tidak ada di antara mereka yang meminta selain itu, meminta banyak harta, meminta banyak anak, keturunan, meminta jabatan, tidak ada. Selalu keinginan mereka adalah surga. Nah, hendaklah kita seharusnya seperti itu, selalu meminta kepada Allah tabaraka wa taala surga ini, ya. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini ada akhirnya, sementara kehidupan di akhirat abadi selama-lamanya. Kita sekarang mungkin di antara kita sudah ada kepala 5, kepala 6, mungkin ada yang sudah kepala 7 bahkan, ya. Kepala 7. Hendaklah kita perbanyak ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Hatta kita misalnya baru kepala 3, kepala 4 misalnya, kita selalu memperbanyak ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sesungguhnya kematian itu tidak pandang usia, ikhwan. Tidak pandang usia kematian tersebut.
Apalagi dengan mewabahnya virus seperti yang kita sampaikan tadi. Sekarang ini tidak kenal anak kecil, orang dewasa, orang yang sudah tidak kenal. Kalau sudah terkena, ya Allah tabaraka wa taala memanggil orang tersebut. Sehingga seharusnya kita memperbanyak ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan itulah, ya, dan nanti setelah kita meninggal dunia kemudian Allah masukkan ke dalam surganya, di situ kehidupan kita yang abadi, ya. Di situ kehidupan kita yang abadi. Adapun di dunia ini mungkin 70, 80, 90 atau mungkin ada yang 100, kemudian akan dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan.